Demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Bapak Haji Satori. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin hadirat, Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian, acara berikutnya adalah penyerahan santunan untuk warga Keropok. Dalam kesempatan ini yang menerima sejumlah 200, namun pada kesempatan ini hanya diberikan untuk mewakili sebanyak 10 orang penerima yang sudah dikonfirmasi oleh panitia. Dimohon kesediaannya untuk maju ke depan dan naik ke panggung. Dan dimohon dengan hormat kepada Bapak Insinyur Haji Luhur Prajarto MM, yang terhormat Bapak Bupati Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosadi MAG, yang terhormat Ibu Seli Andriani Gantina AMD, yang terhormat Bapak Haji Satori SAGMM, yang terhormat Bapak Haji Edi Bahredi dari Kadin Kabupaten Cirebon, dan yang terhormat Bapak Arif Budiman SIKMH Kapolresta Cirebon, dan yang terhormat Bapak Danyon Andri dari Makobrimob, yang terhormat Ki Haji Abdul Aziz Hakim Syairoji, dan yang terhormat Bapak Haji Nana Karnadi, dan dari Dinas Koperasi Kabupaten Cirebon dimohon kesediaannya untuk berada di depan bersama dengan yang berhak menerima santunan. Dengan hormat disilahkan. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada beliau Bapak Insinyur Haji Luhur Prajarto MM. Kesempatan kedua pada yang terhormat Bapak Bupati Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosadi MAG. Bupati. Kesempatan ketiga Bupati. Ibu Seli Andriani Gantina AMD. Selanjutnya dengan hormat Bapak Haji Satori SAGMM, Bapak Haji Edi Bahredi, Oke. Bapak Haji Edi Bahredi, berikutnya yang terhormat Bapak
Andri, pada beliau disilakan. Bapak Arif Budiman SIKMH Kapolresta Cirebon. Berikutnya yang terhormat Bapak Tanjon Andri dari Makobrimob, disilakan. Berikutnya kepada Kiai Haji Abdul Aziz Hakim Syairoji, disilakan. Berikutnya kepada Bapak Haji Nana Karnadi, dengan hormat disilakan. Kepada Kepala Dinas Ibu-ibu jago mengarap baik. Ibu-ibu duduk di depan aja, Pak. Demikianlah penyerahan santunan, dan kepada bapak-bapak yang telah dan ibu yang telah menyerahkan santunan dihaturkan terima kasih. Salam dingin. Bah, Abdul Rashid, Bah. Di pinggir saya ada namanya, ada nomor teleponnya sudah sama kami dan sampai saat ini masih ada. Nah, itu terakhir aja ya. Sekarang lagi 2 hari ini. Ini apa? Di Rangkeng.
ini Aceh. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian yang berbahagia, memasuki acara berikutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yang kita nantikan, Mau'izatul Hasanah, yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Maaf para bapak, para ibu, kalau saya duduk di kursi di atas ini. Sebetulnya kalau ditinjau dari segi akhlak dan adab kurang tepat. Cuma bagaimana bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan saya hormati bapak-bapak dari perwakilan kementerian. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bapak-bapak dari Forkominda, Pak Bupati, Bapak dan Bapak Kapolres beserta jajarannya, bapak-bapak dari atau perwakilan atau DPRD yang selalu kita banggakan, Pak Camat, Pak Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, Bapak Aku atau Bapak Lurah, hadirin Al-Hadirat rahimahullah. Saya kagum dengan munculnya UKM-UKM ini yang saya pandang tepat waktu, tepat guna. Saya melihat beberapa segi sejarah yang mestinya harus kita belajar menguak mutiara-mutiara terpendam yang ada di dalam sejarah. Terutama, maaf saja kalau saya mengatakan sejarah hijrah, mungkin saya salah, hanya menerangkan hijrah. Tapi dampak yang positif, yang sebetulnya memberikan satu kesemangatan yang luar biasa tentang di dalam membedah ekonomi, jarang tersampaikan. Bukan tidak ada. Sekali lagi, mengapa baginda Nabi dihijrahkan ke Madinah, bukan dihijrahkan di Semenanjung Arabia yang konon sudah maju? Padahal yang namanya pertahanan nasional, maaf, bukan TNI Polri saja. Bagian pertahanan nasional adalah ekonomi, pertanian, pendidikan, dan lain sebagainya, sosial, kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya. Sedangkan pada waktu itu kritis keberadaan ekonomi apa yang ada di tanah Mekah. Ini spirit sebetulnya adanya, saya berani menceritakan, walaupun musim COVID-19, tapi jangan patah semangat, jangan putus asa,
negara kaya adalah kita, negara Indonesia. Itu dia. Tunjukkan bahwa kami bukan bangsa yang lemah, kami bangsa yang kuat. Kemajuan ke depan tertantang. Mampu tidak kita ini dan regenerasi yang akan datang memberikan satu jawaban yang rasional. Kalau musimnya ekonomi yang sangat ekonomi, bukan ekonomis, tapi sangat ekonomi, kita bisa menunjukkan keintelektualan apa yang ada di dalam negeri tercinta ini. Kalau kita melihat sejarah para bapak para ibu, abad 9 Hijriah, itu bangsa kita sudah menelurkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Jadi 500 tahun yang lalu. Tertera di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia, namanya bahkan tidak tanggung-tanggung menyebut nama daerahnya, menyebut nama negaranya. Padahal beliau hidup di sana, di Makkatul Mukarramah. Siapa beliau itu? Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Tidak tanggung-tanggung. Tertanam nasionalismenya itu, walaupun di negeri orang lain berani mengatakan, aku wong Jawa, saya orang Jawa. Itu sudah pendidikan yang luar biasa dari dulu. Mengapa kita melentur? Mengapa nasionalisme kita melentur? Apakah kurangnya kepercayaan pada diri, pada bangsa ini, yang sebetulnya sudah ditunjukkan dari dulu kemampuan-kemampuan yang luar biasa, apalagi dalam segi teknisi. Ketika orang membahas bagaimana Borobudur, bagaimana Prambanan, candi-candi yang lain, hanya memikirkan di antaranya sebagian, ini batu yang begitu besar, cara ngangkatnya gimana. Yang kedua, lemnya itu apa. Hanya sebatas itu. Coba kalau kita pikir bahwa lereng gunung berapi yang selalu aktif, selalu bergerak tanahnya, tapi para leluhur kita itu bisa memilih mana tanah-tanah yang tidak mempunyai palung-palung yang cukup kuat, dan bisa mempelajari arus air kemana arahnya, diukur dari lintang selatan, lintang timur digaris. Para beliau sudah mampu sejauh itu, sehingga goyangan apa interupsi yang ada di gunung berapi Prambanan hanya kemarin-kemarin saja terkena, tapi selanjutnya berapa ratus tahun tidak pernah goncang. Itu Prambanan dan Borobudur. Hebatnya lagi ada Pak, itu milik kami bersama secara budaya. Kalau kita lihat ya bangunan, tapi yang menjadi pertanyaan, itu per tahun berapa income yang masuk ke dolar? Turis-turis kita, wisata kita dari Monconegoro, dari negara-negara luar datang hanya ingin tahu Prambanan Borobudur, sangat mengagumi. Saya bilang, candiai somong dipiwo, candi saja bisa menghidupi orang. Apakah kita ini golongan batu atau tidak? Kritik sedikit. Hebatnya di situ. Moni luar biasa. Saya pikir berapa itu per tahun masuknya. Nah, coba kita kembalikan tadi. Di Mekah itu hasilnya tahunan. Kalau musim jamaah haji, ya baru rame. Zaman haji jahiliyah maupun di zaman haji kaum-kaum Hanif pada waktu itu. Pertanyaannya, hijrah Nabi itu tuntutan takut atau perut? Tidak. Hijrah Nabi bukan tuntutan perut,
bukan takut, tapi wahyu dari Allah Ta'ala langsung memberikan solusi bagaimana untuk memajukan, membentengi akidah apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi. Dan kalau kita berbicara sekarang, bagaimana akidah, ideologi yang sudah diterapkan oleh musyawarah kesepakatan bahwa Pancasila adalah ideologi selaku anak bangsa atau bangsa bisa mempertahankan ideologi, menyelamatkan ideologi itu atau tidak? Itu pertanyaan. Yang kedua, membangun ekonomi, mendobrak, mencari solusi. Bagaimana keberadaan pada waktu itu? Dihijrahkan. Mengapa tidak di Semenanjung Arabia sudah setapak lebih maju secara culture ataupun budaya? Ini kan banyak mengundang pertanyaan. Why? Tidak di Semenanjung Arabia sudah maju, begitu bangunannya sudah mewah, peninggalan Putri Belkis, peninggalan Nabiullah Sulaiman, belum sekitarnya dari Yordan dan lain sebagainya, Konstantinopel dan lain sebagainya. Luar biasa kalau kita lihat tinggalan-tinggalan sudah sangat maju dengan batu keramiknya, ukirannya, pahatannya sangat halus. Ternyata ada rahasia yang sangat luar biasa. Yathrib itu 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, ada yang berpendapat 500 tahun sebelum Masehi itu sudah ada jalan sutra yang menghubungkan Yathrib atau Madinah sekarang sampai timur jauh, artinya negeri Cina. Dan sebelum itu kaum Arabi sudah banyak yang hijrah hidup di kota-kota pantai-pantai negeri Cina. Bagaimana baginda Nabi menghidupkan nasionalisme pada waktu itu sampai beliau bersabda secara tidak langsung membangkitkan nasionalisme. Utrubul ilma walau bisin, carilah ilmu sejauh negeri Cina. Ada apa di situ? Banyak keturunan Arab yang harus dilindungi di negara orang lain. Pemikiran baginda Nabi itu sudah sejauh itu, membangun. Itu hebatnya. Bukan sekadar ilmu-ilmu saja. Itu hebat sekali. Sehingga hubungan sutra, maka jalan itu disebut sutra. Jalan sutra mulai Yathrib tidak cukup dari itu saja. Bagaimana ilmu obat-obatan, ilmu medis dari negeri Arab. Sebab negeri Arab ilmu medisnya sudah maju, sudah mampu bedah sesar di zaman jahiliyah. Walaupun praktek pertama adalah pakai unta yang tidak bisa melahirkan, sesar kalau disebut sekarang. Sudah sejauh itu. Maka ketika baginda Nabi hijrah, ya maaflah, apa yang dibangun? Sarana ibadah, sarana marketing dibangun dahulu oleh baginda Nabi. Maaf, jangan tersindir, bukan terus hijrah. Allahu Akbar. Tapi mampu tidak? Kalau kita menyuruh hijrah, Allahu Akbar, bangun UKM. Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi, ilmu kedokteran, IT, elektro, dan lain sebagainya. Diklat yang penting pembekalan untuk regenerasi ke depan, mampu atau tidak menjawab tantangan umat dan tantangan bangsanya, melekat fanatiknya ke Indonesianya yang tidak bisa ditawar-tawar, akan terbangkit dengan dorongan-dorongan ekonomi yang lebih maju sebagai pendukung utama. Bukan mikirin hilafiyah, ini noblosi A, ini noblosi B, gak akur. Nanti lain paham, tidak akur. Kapan majunya bangsa ini? Harusnya kita sudah lebih maju. Kalau kita melihat intelektual, bangun pesantren yang modern dan lain sebagainya, sangat memerlukan sekali. Bagaimana penguasaan marketing?
manajemen yang baik, memanetnya luar biasa. Itulah diantara hijrah. Dan tidak cukup para bapak, para ibu, jalan sutra apa itu dikira hanya dari Yatsrib sampai ke negeri Cina saja. Termasuk India dan Jawa, bagian jalan sutra. Makanya kita mampu memanfaatkan atau tidak. Untuk siapa? Untuk memajukan bangsa ini, untuk memajukan. Mari kita bangun kefanatikan dari produksi daripada dalam negeri ini sesuai sewaktu-waktu kita melakukan. Jangan seremonial saja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Benar. Nah saya tanya, sejauh mana tanah Indonesia tanah airku? Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Karena Indonesia tanah airku bukan seremonial tapi ikrar yang jadi menjadi lagu kebangsaan. Indonesia tanah tumpah, makan pakai sendok garpu. Oke, kentang roti keju monggo, tapi jangan lupa jangan yes. Di sana boleh yes, tapi datang ke sini tetap I am Indonesian, from Indonesian to Indonesian. Harusnya berani mengatakan itu. Bangkitkan generasi-generasi kita dan sedini mungkin. Jangan sampai nanti sekian puluh tahun lagi melentur ke Indonesiananya. Apakah bisa maju kalau sudah melentur nasionalisme dan memiliki kepada republik ini? Kita mesti berpikir sekarang ini kecintaannya. Tapi kalau Indonesia tanah airku melekat, bukan sekadar tanah airku, tapi apa yang ada tumbuhan dalam bumi pertiwi. Kita sudah tidak perlu lagi ayam Bangkok, no, tapi apa yang ada? Ayam Indonesia. Setuju? Ganti dong, jangan setuju saja. Enak saja. Berak di sini, netas di sini, makan di sini. Besar malah ayam Bangkok. La haula wala quwwata illa billah. Apa gengsi menyebutkan ayam Indonesia? Saya lebih bangga menyebutkan ayam Indo. Buah-buahan dari Caltech, California. Nah, situ. Boro-boro masih ada gula Jawa. Pisang Ambon, mending lah. Jadi kalau sudah pisangnya jadi pisang Soviet atau pisang mana, lebih bingung lagi deh. Merasa handarbeni, merasa memiliki, merasa menghargai apa yang ada, tanaman-tanaman, apa yang ada di dalam Indonesia ini. Insya Allah tidak begitu lama untuk ekonomi kita akan baik dengan cepat. Karena apa? Bangsa ini merasa memiliki, merasa mencintai, merasa handarbeni. Itu yang penting. Tapi kalau ini sudah melentur, ini sangat mengkhawatirkan. Maka diantaranya ada UKM ini. Cobalah untuk membangkitkan setiap tahun kita galang. Prokes tentang masalah COVID tetap kita harus jaga kesehatan dan sebagainya. Karena kesehatan bagian daripada pertahanan nasional. Tapi bukan berarti melenturkan untuk ekonomi. Tapi harus bangkit. Walaupun puasa, tetap kita puasa. Buka, waktu buka kita tinggal buka. Sudah ada aturannya, enak semua, tinggal dipakai. Nah, maka dari itu saya bisa menyampaikan terakhir, kalau Habib Toha bukan sekadar ulama. Beliau panglima besar di zamannya, mewakili ayahandanya yang ditugaskan di Cirebon pada waktu itu. Namanya Syed Hasan bin Toha. Nama Jawanya KRT Sumodiningrat, Raden Temenggung Sumodiningrat, Senopati Agung Tanah Jawa ing Mataram. Gelarnya lagi Syekhul Akbar. Ketika beliau sudah sepuh, ditugaskan kembali kepada putranya Habib Toha. Beliau bukan senopati saja, bahkan seorang ekonom yang luar biasa, mampu menguasai
dari Cina, dari India, bahan-bahan dan sebagainya. Maka mengapa saya membangkitkan Khol Maulana Habib Thaha bin Hasan? Karena saya banyak bercermin kepada beliau. Dulu pada waktu zaman beliau hidup tidak ada fuqara wal masakin, nangis itu tidak ada. Per bulan dapat jatah dari beliau dan mendidik. Maka kesempatan yang baik dengan adanya UKM dan sebagainya dari saya sebagai spirit, semoga UKM ini akan tambah maju untuk menjaga ekonomi negara kita tercinta. Itulah kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaatan di dunia wal akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Selanjutnya adalah pembukaan Khatmil Quran dalam rangka rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan haul ke-179 Habib Thaha bin Hasan bin Yahya yang akan dibuka oleh beliau Yang Mulia Maulana Habib Lutfi bin Yahya, sekaligus menutup acara pada kesempatan hari ini dengan doa. Kepada beliau dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka bersama adanya UKM. Mari kita buka Khatmil Quran sampai selesai. Semoga Allah SWT memberikan barokah kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Mari kita tutup doa bersama. Jangan kaget, saya biasa melakukan doa yang mungkin sedikit tidak umum. Melihat dan menghargai kebinekaan, dinamika, pluralisme, dan lain sebagainya. Mari kita berdoa untuk bangsa dan tanah air ini sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, hadirin hadirat tamu undangan sekalian yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara yang kita lalui bersama pada kesempatan hari ini
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul ke-179 Maulana Al-Habib Tuha bin Hasan bin Yahya. Saya selaku pembicara mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekhilafan dan kekeliruan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada para tamu, para muhibbin, para hadirin, hadirat sekalian, dipersilahkan untuk menuju ke lokasi bazar UMKM dan dipandu oleh panitia. Dipersilahkan kepada hadirin, para muhibbin untuk bisa meramaikan arena bazar. Terima kasih. Minta dilihat bagaimana. Satu, dua, tiga. Ya. Ini yang ikut bazar produknya ada yang dari Jawa Timur, ini dari Dari mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, ini buat produk sendiri. Kemasan sendiri apa? Kemasannya aja. Kita tinggal mendatangkan ya, ini saya dengan bersama Pak. ini dari berapa sih produknya? Produk keluarga. Jamu. Iya, produk keluarga. Iya. Dari kebun. Iya, dari kebun. Packagingnya udah Iya, bagus. kesehatan. Iya, enak banget. Hangat Pak Bupati, ini wedang buat menghangatkan badan, buat kesehatan juga. Produk mana ini? Produk mana ini? Dari Brebes. Oh, dari Brebes. PRT-nya sudah? Sudah, PRT-nya. Ah, PRT-nya sudah di sini. Sekarang sudah mulai dibahas. Oh iya. Nomor itu bisa. Ah, ya. Ini dari Brebes juga. Ini lemon dari lemon, perasan lemon asli. Iya. Sama madunya, madu asli ini. Perpaduan madu Indonesia dan di
Kasmir dicampur. Barangkali mau nyoba produk yang diminum? Mau ini udah lemon udah campur sama ini produk chia. Chia ini apa namanya bagus buat pencernaan. Seperti kayak biji selasi, tapi bukan biji selasi. Malah lebih bagus dari seratnya. Bapaknya ke situ ada nah BPT-nya ke sana mau ikut nggak? Enggak, ini mau langsung ke. Oh enggak. Dari Jepit pasir di sana. Arahnya kan mementeri. Sambil madunya juga Pak. Ya, gratis ya Pak, udah bisa potong sama Bukadi. Ya. Lampung. Jadi ada bawang goreng juga. Ada. Enggak apa ya? Rap. Kesini dulu Neng. Rap. Ini produk kakak saya. Ini. Nah ini Pak, kan ada belanja 40% tuh UMKM tuh yang kemudian lembaga itu lah. Nanti kalau ada apa-apa mungkin cateringnya bisa dari mereka besar ini. Yang penting ini rasanya supaya dijaga itu. Nanti Produk fotonya Pak. oke. Di foto Mbak. Ayo. Nah, foto tuh. Sate ya. Yes. Sate bilang kecebarian ini bukan sate cilarian. Gunung Jati Pak. Dia aneka ini hijab sama dari Gunung Jati. Kebetulan yang daftar ke saya untuk ini ada dari Jawa Timur, Pak, ada dari Magetan, dari Brebes, dari Tegal. Sekarang komplit. Kalau dulu kan cuma Cirebon aja. Kalau sekarang dari Jawa Timur udah dari hari Jumat datang.